Luwih apik. Awakmu gak usah melok. Hai kawan, Assalamualaikum. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film dimulai dengan memperlihatkan dua mahasiswi bernama Nur dan Ayu sedang melakukan perjalanan menuju sebuah desa di dalam hutan yang hanya bisa ditempuh dengan menaiki sepeda motor. Sesampainya di pintu gerbang desa tersebut, mereka disambut oleh abangnya Ayu dan seorang pimpinan desa bernama Pak Prabu. Singkatnya, desa tersebut berada di sebuah kawasan terpencil di tengah hutan. Singkat cerita, kedatangan mereka adalah ingin meminta izin untuk melakukan KKN di desa tersebut. Tapi semula Pak Prabu tampak keberatan. Namun, akhirnya ia memberikan izin. Ia pun mengajak Ayu dan Nur ke sebuah tempat yang mereka sebut sebagai sinden, yang merupakan kolam mata air yang telah mengering di desa tersebut. Di mana diceritakan tempat itu dulunya adalah tempat mandi para penari. Saat itu hal-hal aneh mulai terlihat dan dirasakan oleh Nur. Ia merasa pundaknya berat dan matanya melihat sosok besar menyeramkan di balik pepohonan. Seminggu pun berlalu. Kini Ayu dan Nur datang bersama rekan-rekan mereka lainnya, Widya, Bima, Anton. Sepanjang perjalanan menuju desa, Widya merasa mendengar suara gamelan dari kejauhan hutan. Ia pun bertanya dengan Pak Prabu terkait apakah ada desa lain di sekitar mereka. Namun Pak Prabu justru meminta Widya untuk tidak terlalu memperdulikan suara tersebut, sebab tak ada desa lain selain desa mereka. Pak Prabu lalu mengantarkan Nur dan kawan-kawan menuju tempat mereka menginap untuk sementara, di mana perempuan menginap di rumah Ibu Sundari dan pria menginap di puskesmas sebelum tempat tinggal mereka selesai dipersiapkan. Esoknya Pak Prabu mengajak Nur dan kawan-kawan untuk mengelilingi desa, mulai dari sinden atau tempat air yang akan menjadi proker mereka, dan menuju sebuah kuburan yang makamnya diselimuti kain hitam. Semula Pak Prabu mengatakan bahwa itu adalah untuk makam yang belum berusia 10 tahun. Saat itu Nur terlihat hampir pingsan, karena itu Bima meminta izin untuk membawa Nur kembali ke penginapan. Saat itu Pak Prabu juga menjelaskan sebuah tempat yang tidak boleh mereka datangi sama sekali, yaitu Tapak Tilas. Nah, setelah dari situ mereka mulai menyusun proker kerja mereka dengan membagi tugas masing-masing, di mana mereka membentuk kelompok yang berisi 2 orang. Bima dan Ayu, Nur dan Anton, serta Widya dan Wahyu. Saat itu sudah mulai terlihat titik jelas bahwa sepertinya Ayu menyukai Bima, namun Bima menyukai Widya. Suatu hari saat sedang melakukan proker mereka, Ayu melihat Bima melewati batas hutan menuju Tapak Tilas. Dan semenjak hari itu, hal-hal aneh pun mulai terjadi kepada Nur dan Widya. Seperti halnya saat Widya dan Nur mau mandi di sebuah gubuk di dekat sinden. Saat itu Nur yang duluan masuk diganggu oleh sosok hitam besar menyeramkan dengan mata merah. Namun sesudah itu gantian pula Widya yang diganggu oleh seorang penari cantik, di mana saat mereka sedang diganggu, mereka seolah mendengar suara nyanyian Jawa seorang perempuan. Tak sampai di situ, malam harinya Nur bermimpi melihat Widya tengah berdiri di luar rumah pada malam hari sambil memegangi ular besar. Tak hanya itu, ternyata Widya juga terbangun pada malam itu dan seolah-olah melihat Nur sedang menari di luar rumah. Padahal kenyataannya Widyalah yang tengah dirasuki dan dibuat menari di luar rumah pada malam hari. Untung saja Wahyu dan Bima terbangun dan menyadari hal itu lalu menghentikan hal tersebut. Namun semuanya mulai tampak panik. Selepas itu Nur pun mendatangi
Pak Prabu yang kebetulan saat itu sedang ada Mbah Buyut. Mbah Buyut merupakan tetua di desa tersebut, di mana Mbah Buyut meminta Pak Prabu untuk menyiapkan sebuah kopi hitam yang akan diberikan pada Nur. Nur semula menolak untuk meminumnya karena ia tidak suka kopi, namun dipaksa oleh Mbah Buyut. Di mana saat Nur meminumnya, kopi hitam tersebut justru terasa sangat manis. Akhirnya Mbah Buyut pun menjelaskan bahwa selama ini hal-hal aneh yang dirasakan oleh Nur adalah karena sesuatu hal, yaitu karena penduduk atau makhluk halus desa tersebut tidak suka pada sesuatu yang dibawa oleh Nur. Ternyata selama ini tanpa Nur sadari, ia diikuti oleh makhluk halus, seorang sosok nenek tua bernama Mbah Dok yang selama ini selalu menjaga dan melindunginya. Begitu pula dengan Widya, saat ia meminum kopi hitam dan dia pun merasa bahwa kopi itu terasa manis, maka Mbah Buyut meyakinkan bahwa Widya memiliki aroma yang manis bagi para makhluk halus di sekitar tempat tersebut, yang berarti para makhluk halus di sekitar tempat tersebut menyukai dan menginginkan Widya. Namun Mbah Buyut berjanji akan menjaga Widya. Suatu hari Anton bercerita pada Nur bahwa ia seringkali mendengar suara Bima mendesah pada malam hari. Dan bukan hanya itu, ia juga mendengar suara perempuan yang turut mendesah. Karena melihat tanggapan Nur yang tidak percaya pada Anton dan lebih mempercayai Bima sebagai teman masa kecilnya, Anton lalu mengajak Nur ke tempat atau ke kamar Bima, di mana mereka melihat sesajen di bawah tempat tidur Bima. Bahkan di dalam kamarnya, di dalam lemarinya, mereka menemukan ular yang sedang mendesis. Nur juga mulai menyadari perubahan sikap Bima, di mana ia sering menghilang dan tidak bersama dengan teman-teman lainnya. Suatu hari, Nur tanpa sengaja melihat Bima yang sedang memarahi Ayu. Sebab Ayu tidak melakukan sesuatu sesuai dengan perintah Bima, yaitu meletakkan sesuatu benda bernama kawat duri di dalam tas Widya. Nur pun semakin merasa bahwa memang ada sesuatu yang sedang dilakukan dan disembunyikan Bima. Karena itu esok harinya Nur memutuskan untuk mengecek kedua temannya tersebut, dan benar saja, kedua temannya tersebut tidak ada di lokasi prokes mereka. Karena itulah Nur memutuskan untuk masuk ke hutan tapak tilas meskipun ia tahu itu sangat berbahaya. Di dalam tapak tilas, Nur melihat sebuah sanggar dengan berbagai alat musik gamelan. Langkah kakinya lalu mengarah pada sebuah gubuk di belakang sanggar tersebut. Dan ia pun mendapati Bima dan Ayu dalam keadaan yang tidak pantas, di mana mereka terlihat baru saja ingin mengenakan busana mereka. Bima dan Ayu pun terkejut mendapati kehadiran Nur. Di mana setelah itu Nur pun menginterogasi mereka. Di mana Ayu terlihat menyesali dan menangisi perbuatannya. Di sisi lain, Widya dan Wahyu sedang dalam perjalanan pulang. Sepeda motor yang mereka kendarai mogok di tengah hutan. Saat itu mereka bertemu dengan seorang pria tua, di mana pria tua tersebut menawarkan bantuan dan ajakan untuk menetap sementara sebab di kampung mereka sedang ada hajatan. Wahyu pun menyetujui hal tersebut meskipun Widya tampak ragu-ragu. Widya dan Wahyu pun sampai pada keramaian di tengah hutan yang memang terlihat seperti sedang mengadakan sebuah hajatan. Banyak makanan, juga banyak warga yang terlihat di situ sedang bersenang-senang. Ada yang menyantap makanan, ada juga penari yang sedang menampilkan tarian. Pokoknya keadaan situ sangat riuh. Namun kehadiran sesosok penari wanita yang wajahnya diingat oleh Widya mengganggunya saat ia sedang mandi membuatnya amat ketakutan. Ia pun segera mengajak Wahyu untuk segera pergi dari tempat tersebut. Kebetulan sepeda motor mereka juga sudah selesai diperbaiki. Dan mereka pun dipersilakan untuk membawa makanan yang telah tersedia. Wahyu pun segera menghidupkan sepeda motornya dan berlalu pergi. Namun Widya telah merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh di tempat tersebut.
Saat telah sampai di rumah tempat mereka tinggal, Wahyu tampak bersemangat ingin menceritakan apa yang mereka alami. Namun sedikit tertahan melihat situasi dan kondisi menegangkan yang terjadi antara Nur, Ayu, dan Bima. Namun saat itu Nur masih merahasiakan apa yang sebenarnya terjadi pada Ayu dan Bima. Karena itu Wahyu pun segera menceritakan apa yang terjadi. Namun mengingat bahwa Anton mengatakan bahwa tidak ada desa selain desa mereka di sekitar hutan, Wahyu pun mulai takut. Dan saat ia mengeluarkan bekal makanan yang ia bawa, ternyata isi bekal tersebut adalah kepala seekor monyet yang telah berlumuran darah. Kejadian-kejadian aneh terus saja terjadi pada mereka. Nur yang suatu hari ingin memeriksa tasnya Ayu menemukan sebuah selendang hijau. Saat itu ia tiba-tiba didatangi oleh Widya yang seolah-olah telah dirasuki oleh sesuatu. Ternyata Widya telah dirasuki oleh jin penari yang meminta Nur untuk tidak ikut campur pada urusannya. Sebab jin tersebut menghormati keberadaan Kodam atau Mbah Dok atau makhluk halus yang mengikuti dan melindungi Nur selama ini. Begitu juga dengan Widya. Suatu hari ketika ia pulang dari prokesnya, ia harus berhadapan dengan Nur yang sedang dirasuki oleh Mbah Dok atau jin atau makhluk halus yang selama ini melindungi Nur. Di mana Mbah Dok mengatakan bahwa akan ada beberapa orang dari mereka yang tidak akan selamat sebab telah diincar oleh Bandara Wuhi. Sementara itu Nur selepas mengetahui apa yang terjadi pada Bima dan Ayu, ia terus berusaha untuk menasihati Bima dengan mengingatkan Bima untuk sholat tepat waktu. Dan Bima pun akhirnya curhat atau menceritakan apa yang selama ini terjadi padanya. Di mana Bima mengatakan bahwa suatu malam ia bermimpi melihat Widya sedang dililit oleh ular dan saat itu ia bertemu dengan seorang wanita bernama Dauh, di mana wanita tersebut berjanji akan melindungi Widya jika Bima melakukan apa yang ia perintahkan, yaitu bertemu dengan dirinya atau bertemu dengan wanita sang penari yang bernama Dauh tersebut setiap malam serta memberikan sebuah kawat duri atau gelang yang berada di dalam gubuk di dalam tapak tilas kepada Widya. Nur yang memeriksa tas Widya dan menemukan kawat duri tersebut langsung menemui Ayu dan menjelaskan maksud perbuatannya tersebut kepada Ayu. Ayu pun sembari meminta maaf, ia juga menjelaskan ia melakukan semua itu atas perintah seorang perempuan penari yang memintanya meletakkan kawat duri tersebut kepada Widya dengan imbalan sebuah selendang pemikat yang digunakannya untuk memikat Bima. Karena melihat semua kenyataan itu, melihat bahwa teman-temannya telah bersekutu dan terperdaya oleh jin, dan hal-hal aneh yang selama ini terus mereka alami, Nur lalu mengumpulkan teman-temannya di mana ia memutuskan untuk menyudahi KKN mereka dan ia meminta untuk pulang esok hari. Tentu saja teman-teman lain yang tidak mengetahui alasan di sebalik kepulangan mereka atau berhentinya KKN mereka merasa sangat kecewa. Namun di malam terakhir mereka di desa tersebut, Widya sayup-sayup mendengarkan langkah kaki keluar rumah dan ternyata ia melihat Bima berjalan keluar rumah. Karena penasaran dan ingin tahu kemana arah Bima, Widya pun mengikuti langkah Bima. Ternyata Bima menuju ke arah hutan dan tapak tilas. Saat itu Widya yang mengikuti Bima sampai kepada gubuk di belakang sanggar, mengintip dan melihat Bima sedang bersama seorang penari dan dikelilingi oleh banyak ular. Namun saat ia hendak pergi dari tempat tersebut, ia justru tertahan oleh orang-orang kampung atau lebih tepatnya makhluk-makhluk halus yang kemarin menyamar sebagai orang-orang kampung desa sebelah yang kemarin tengah melakukan hajatan. Ternyata Widya selama ini merupakan incaran dari Bandara Wuhi. Ia ditahan dalam dimensi gaib dan diminta untuk menjadi Bandara Wuhi atau menggantikan Bandara Wuhi yang sekarang. Dan saat itu di tempat yang berbeda, Nur terbangun dari tidurnya dan mendapati Widya tidak ada di kamarnya. Namun ketika ia hendak membanguni Ayu, Ayu ternyata berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Wajahnya pucat dengan mata terbuka yang kaku. Nur pun panik memanggil teman-temannya dan memberitahu warga kampung.
Saat itulah Nur menceritakan apa yang terjadi pada Ayu dan Bima kepada Pak Prabu, yang juga membuat Anton dan Wahyu sangat marah. Namun Pak Prabu justru meminta mereka untuk segera mencari Widya dan Bima, sebab Pak Prabu tahu bahwa Widya dan Bima berada dalam bahaya yang sangat besar. Sementara di dimensi gaib, Widya melihat Ayu telah berganti pakaian, telah mengenakan pakaian penari yang dipakai oleh Badara Wuhi, di mana Ayu terlihat menari menghibur para warga dari kampung gaib tersebut. Raut wajah Ayu tampak takut dan kelelahan, namun ia harus terus menari. Di mana saat itu Widya beruntung karena telah dijemput oleh seekor anjing yang merupakan jelmaan dari Mbah Buyut yang mengarahkan Widya untuk keluar dari tapak tilas. Sementara di rumah, tubuh Bima baru saja ditemukan dan dibopong oleh teman-temannya. Tubuh Bima juga ditemukan tak jauh berbeda dengan kondisi Ayu. Ia terlihat dengan mata terbuka dan mulut kaku. Nur, Wahyu, dan Anton pun menangisi keadaan teman-temannya. Tak berselang lama Widya pun sampai. Apalagi Widya, hatinya begitu hancur melihat keadaan teman-temannya. Ia pun menceritakan apa yang ia alami, di mana Mbah Buyut menjelaskan bahwa Bima telah menikahi atau mengawini Badara Wuhi atau sang penari, di mana ular-ular yang terlihat mengelilingnya adalah anak dari Bima dan Badara Wuhi. Sementara Ayu sekarang harus menjadi Badara Wuhi, menari sejengkal demi sejengkal dari tanah desa tersebut. Itulah akhir kisah dari mahasiswa KKN, yang mana setelah itu mereka memutuskan untuk pulang. Dan dikabarkan Bima meninggal 4 hari setelah kejadian, sementara Ayu meninggal 3 bulan setelah hari itu. Dan di penghujung film pun diceritakan sejarah dari desa tersebut, di mana dulunya desa tersebut berdampingan dengan makhluk gaib, yang mana mereka harus menumbalkan anak-anak mereka. Makanya di awal mereka mendapati adanya kuburan yang ditutup oleh kain hitam. Itu pertanda adalah makam orang-orang yang ditumbalkan. Sementara sanggar di dalam hutan merupakan sanggar tempat ditampilkannya tarian-tarian, namun bukan untuk para manusia, melainkan untuk bangsa jin. Namun semakin kesini tradisi tersebut sudah mulai ditinggalkan, di mana sanggar tari tersebut ditinggalkan dan dilarang untuk dimasuki. Serta untuk menghormati para mahasiswa dan mahasiswa yang mengalami kejadian tersebut, serta juga menghormati tempat peristiwa itu terjadi. Widya dan Nur meminta agar nama tempat serta orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu agar disamarkan. Demikianlah alur film KKN di Desa Penari yang tayang di bioskop sejak 30 April 2022. Di luar film horor, film ini sangat tidak menyeramkan, namun ada banyak makna atau pengajaran yang bisa kita ambil. Apalagi film ini dibuat berdasarkan kisah nyata, jadi kita dapat mengambil pelajaran mengenai bagaimana kita harus bersikap dan bertindak. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie selanjutnya. Bye-bye.